Kamu siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya? Loh, kenapa gitu? Aduh bu, dia itu pup di celana, terus bau kotor semua dan dia goler-goler di ruangan. Udah ditangkap di situ, Pak M dan pelaku sempat adu mulut lagi. Ternyata waktu aku lagi nggak ada, si pelaku tuh sempat mukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai podcast ini kita udah ngobrol panjang kali lebar karena aku benar-benar kemarin tuh aku nonton sendiri, aku nggak dikasih lihat tim aku, jadi benar-benar pas aku lagi scroll di TikTok, aku ngeliat berita ini. Kemarin kita sempat dihebohkan dengan berita adanya, kalau ya bisa dibilang mungkin pertama kali kita nonton pedofil nih gitu kan. Sebagai ibu juga aku langsung kayak oh my god, ini di salah satu mall yang memang beberapa kali aku kunjungin juga karena kan memang di area Mall rumah keluarga aku ya. mall keluarga. Dan kita udah kedatangan Mbak Devi ini sebagai ibu dari ibu korban juga lah ya, ngelihat anak digituin ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang nggak terlalu aware sama masalah ini, mikirnya ya lah dicolek doang gitu kan. Cuma kita sebagai ibu tuh nggak bisa loh kayak gitu, nggak bisa ngelihat anak tuh apalagi ini posisinya maksud dan tujuannya dia tuh bukannya gemes sama anak kita. Betul, gitu ya kan, betul, bukannya betul. kayak ada kulununnya dulu. Kita aku sampai nggak halo hai mbak, Hai. Saking ini ya, saking panasnya ya gitu. dengerin ceritanya detail banget kan tadi kan. Nah, makanya ini bakal kita obrolin hari ini di podcastnya The Sister karena mungkin di luar sana banyak yang pernah mengalami ini, mungkin juga pernah melihat, Betul. tapi nggak Nggak gitu. tahu harus ngapain. Yes, nah mungkin bisa diceritain dulu deh gitu, apa yang kita lihat di media sosial itu tuh awalnya tuh gimana sih? Oke, makasih ya Mbak Kia udah diundang ke sini untuk ngomongin tentang hal ini gitu. Walaupun to be honest lumayan capek ya karena harus ngulang-ngulang terus, tapi aku ngerasa bahwa this is for the greater good gitu loh. Ini melebihi aku sendiri gitu. Mungkin di jalan Tuhan sih untuk aku tuh bisa dari kejadian ini bisa sambil ngingetin banyak teman-teman di luar sana, ibu-ibu di luar sana untuk lebih aware tentang hal ini gitu. Jadi kejadiannya waktu itu hari Minggu. Aku, suami dan anak aku lagi pergi ke mall Bintaro Exchange. Kita lagi di sana mau nonton live show. Terus jam 5 sore itu Mbak Kia. Jam 5 sore aku lagi di luar, masih belum masuk ke dalam, lagi ngobrol sama anak aku. Kita lagi face to face, eye to eye. Mendadak ada laki-laki dewasa, gede, hitam, gendut gitu ya, megang anak aku. Aku pakai diksi waktu itu nyolek ya, megang anak aku di perutnya gitu, mendadak dari arah belakang aku. Dia megang perut, jadi tangan yang gede itu ada di atas perut anak aku. Aku langsung kaget, aku langsung lihat ke arahnya dia, terus aku tanya, kamu siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya? Itu kalimat pertanyaan pertama yang aku kasih ke dia gitu. Walaupun sepersekian detik di awal aku sempet berpikir jangan-jangan dia temen aku gitu kan, tapi enggak kok, he is not my friend gitu, dia siapa ya gitu kan. Waktu aku tanya kayak gitu dia cuman senyum. Dan yang bikin ngeganggu insting aku saat itu adalah setelah dia megang anak aku, dia itu senyumnya puas, senyum nakal gitu loh. Nggak ini aneh, ini nggak normal ini gitu. Waktu aku tanya kayak gitu dia cuman senyum, terus dia jalan cepat.
Aku langsung bilang ke suami aku, papi ini tolong Malik dijaga dulu ya gitu. Aku ikutin Malik, aku ikutin pelakunya. Aku tanya lagi, hey kamu tuh siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya? Dia cuma ngeliat ke saya lagi, senyum lagi begini, senyum lagi, maaf gitu. Aura yang aku dapat waktu itu ini aneh, ini nggak bener, something wrong with this guy gitu kan. Aku lagi tuh, dia jalan makin cepat. Akhirnya waktu itu aku langsung lepas masker, terus aku teriak ke arah dia. Harapan aku pakai diksi yang paling keras. Harapan aku adalah dia akan berhenti. Waktu itu aku tanya, kamu pedofil ya? Kenceng banget karena memang suara di sana kan lagi live show udah main, mall rame banget, nyanyi suara lagu-lagu di mana-mana gitu. Kamu siapa? Kamu pedofil ya? Dia nggak berhenti, dia tetap jalan kencang, terus dia masuk ke salah satu toko gadget gitu ya, masuk toko gadget, dia masuk ke sana, bingung gitu, kayak mau sembunyi gitu kan, kayak mau kabur gitu. Terus saya langsung ngomong ke orang-orang, tolong ini udah colek-colek anak saya, tolong saya bilang kayak gitu. Tapi orang itu kalau orang Jawa bilang tuh ketenggengen ya, kayak terdiam, bingung, cuman ngeliatin, kaget. Aku nggak nyalain, karena memang mereka nggak tahu, iya, karena mereka juga nggak ngerti kan apa yang terjadi gitu. Waktu dia mengarah ke aku, si pelaku, saya teriak lagi, dia udah colek-colek anak saya, gitu kan? Ngapain? Kamu siapa? Lagi-lagi aku tanya kayak gitu ke dia. Terus mendadak dari sebelah kanan aku ada bapak-bapak bawa gendong anak kecil umur 15 bulan, sekarang aku tahu, teriak juga, dia juga udah colek anak gue tuh. Kenceng banget dia teriak, sekenceng aku teriak. Waktu itu aku langsung berpikir, well, ada aku dan ada Pak M, aku manggilnya Pak M, berarti aku gak sendiri nih korbannya. Terus sedetik itu aku juga mikir juga, kalau ada aku dan ada Pak M, aku berasumsi tempat itu ramai banget kan, banyak anak kecil. Berarti ada kemungkinan gak hanya kami yang jadi korbannya, tapi banyak anak lainnya yang juga dicolek-colek dan dipegang-pegang sama laki-laki ini. Terus laki-laki itu langsung kabur, jalan cepat menuju ke eskalator, naik ke atas. Pak M bilang ke aku, tenang bu, saya yang urus, dia bilang. Akhirnya mereka Pak M ngejar naik ke atas, aku tuh terdiam gitu. Saya tuh terdiam, terus ngelihat suami bilang, udah. Mungkin suami intinya nggak usah ribut deh, atau bahaya deh kalau misalnya kamu ngejar gitu. Udah, akhirnya aku mikir sepersekian detik tuh terdiam, mikir, no, ini nggak bisa dibiarin. Ini ada yang aneh. Aku harus ngejar dia. Lari dong aku naik ke atas, lari di eskalator itu, terus di atas ketemu sama security perempuan. Di situ aku bilang, ibu di mana tadi ya bapak-bapaknya? Itu bu di sana. Lari lagi aku, lari. Waktu aku lari, di situ aku tuh sadar kalau aku tuh nggak punya foto dan nggak punya video dari pelaku ini. Kalau misalnya aku nggak punya, dia kabur, kelar, udah selesai. Akhirnya waktu aku nyampe di titik dimana si pelaku dan Pak M itu sedang berdebat dan sedang kejar-kejaran, berdebat sambil kejar-kejaran, itu aku langsung pegang HP, record, karena waktu itu mikir pokoknya aku harus dapetin ini mukanya ini. Jadi kalau misalnya dia kabur, at least aku udah punya mukanya. Aku videoin dia sampai lantai atas. Waktu itu sambil teriak-teriak Mbak Kia, sampai teriak-teriak minta tolong sebenarnya. Ini kenapa ya nggak ada yang nolong ya? Aku tuh teriak-teriak, security mana security, tolong tangkap orang ini. Di situ aku masih belum lihat security, mungkin sudah ada, hanya aku nggak lihat karena aku kan fokusnya ke pelaku ini jangan sampai lari gitu. Security tolong. Setiap ketemu sama orang di persimpangan, di jalan, aku tuh sambil ngejelasin. Jadi ngevideo sambil ngejelasin. Dia udah nyolek anak-anak di bawah. Lagi-lagi orang ada yang langsung ngeh gitu, ada yang bingung. Yang langsung ngeh, langsung ikut ngejar, langsung ikut teriak, tolong dong ini ditangkap gitu.
Sampai di XX1 di atas, akhirnya sekitar ada 5 atau 6 security nangkep dia. Udah ditangkap di situ, Pak M dan pelaku sempat adu mulut lagi. Ternyata waktu aku lagi nggak ada, si pelaku tuh sempat mukul Pak M 2 kali. Sebenarnya mau mukul kayak ke arah kepala, tapi karena ditangkis pakai tangan jadi yang kena tangan. Padahal waktu itu Pak M lagi gendong anaknya. Jadi Pak M makin marah dong, kayak lo gila ya, gue tuh lagi gendong anak loh. Kok bisa-bisanya lo mukul gue? Lo nggak waras ya? Kayak gitu. Tapi dia nggak ngegubris gitu, dia bener-bener cuman bilang lepasin gue mau pergi gitu terus. Tapi untungnya waktu itu semuanya sigap, waktu udah dari XX1 dari lantai atas, sigap untuk membawa pelaku ke basement, ke kantor security. Nah di situ tuh baru kita mulai masukin laporan, kita mulai banyak ngobrol, banyak berdebat, banyak berargumen, termasuk antara Pak M dengan pelaku gitu. Waktu itu aku mikir kalau orang ini menyimpang sih, jadi aku nggak mikir kalau orang ini gila. Aku cuma berpikir orang ini menyimpang karena dia setiap ditanya bisa jawab. Dan dia totally sadar gitu ya. Iya, itu. Terjawab nggak waktu ada kesempatan akhirnya bisa di ruangan itu kan bisa ngomong nih bisa, sama dia. Bisa. Terjawab nggak alasannya dia tuh ngelakuin itu apa? Terjawab. Jadi waktu udah mulai calming down nih orang-orang, mulai sepi gitu, aku duduk pindah deket dia, hadap-hadapan. Aku tanya ke dia, jadi bener ya kamu udah colek-colek anak saya? Ngapain kamu colek-colek anak saya? Kamu nggak waras ya? Itu. Terus dia jawab, iya, gue emang nggak waras. Kenapa? Itu jawaban pertama. Terus jawaban kedua, dia jawab lagi, iya, gue emang colek-colek anak. Gue gemes. Emang kenapa? Gitu. Terus Pak M jawab lagi, lo ngobat ya? Karena dia ngejawabnya tuh, kok gitu sih? Kok lemes sih ngejawabnya? Kayak apa ya, lenjes gitu kalau aku bilang ya gitu. Kok lenjes sih ngejawabnya? Lo minum obat ya gitu. Dia jawab lagi, iya, gue emang ngobat. Emang kenapa? Kok nantang ya? Kok gini ya gitu. Akhirnya waktu itu aku mikir, ya udah, dia udah mengakui kalau dia colek-colek anak. Jadi aku langsung pegang HP lagi, aku record. Ya udah, kamu tadi udah ngaku ya kalau kamu emang nyolek-nyolek anak. Sekarang aku record. Ayo sekarang ngomong lagi. Jadi bener ya, kamu udah nyolek-nyolek anak di bawah, di hall. Dia langsung jawab gini, mana alamat lo? Gue bunuh semuanya. Jadi akhirnya video yang aku dapetin itu video pengancaman pembunuhan jatuhnya. Padahal tadinya mau ngevideo pengakuan dia kalau dia udah colek-colek anak di mall gitu. Ya udah, langsung tuh pada rame. Lo gila ya, udah ngancem-ngancem ngebunuh gitu kan. Lo kena nih, kena pasal nih. Pukulan gitu. tadi divisum nggak sama bapak itu? Nah, malam itu tuh sebenarnya mau divisum, tapi aku nggak ngerti ya kenapa kok nggak jadi. Karena tadinya setelah kami dari security, kami pergi ke polsek. Dari polsek kami ke Polres. Di Polres sebenarnya udah dibilang, ya udah Pak M, ini divisum aja ya, karena kalau untuk pelecehan itu memang rada susah, tapi kita bisa nih masukin untuk penganiayaan, pasal penganiayaan dan pembunuhan, pengancaman pembunuhan gitu. Karena pengancaman pembunuhan pun sudah ada videonya, udah ada buktinya real. Kalau Pak M juga waktu itu luka memang gitu. Oke, baik gitu. Nah, waktu itu aku udah mulai nggak ngerti nih itu jadi visum atau enggak gitu. Hanya kemarin sempat ngobrol sih sama Pak M waktu ketemu lagi. Pak M, kemarin tuh Bapak jadi divisum nggak ya gitu? Enggak, saya nggak jadi divisum. Oh gitu. Aja saya nggak tanya loh, kenapa ya kok nggak jadi divisum? Ada alasan lain karena buktinya udah cukup kali mungkin ya, mungkin gitu. Kami kan sangat percaya lah. Saya ini kan orang awam ya, nggak pernah ketemu polisi kecuali lagi ditilang ya kan. Jadi hari itu ketemu sama penyidik, ketemu sama intelijen, ketemu sama orang PPA unit,
Ini pertama kalinya dalam satu malam ketemu sama berbagai macam polisi dan harus menerangkan semuanya dari awal sampai akhir, diulang-ulang terus gitu. Dan itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kami menunggu di sana. Yang tadinya itu fokusnya kenceng banget, lama-lama turun kan Mbak ya. Namanya juga kita manusia biasa ya, lama-lama udah mulai capek. Saya juga tanya sama polisi sebenarnya, Pak, maaf ya, kita ini nunggu apa lagi ya? Kan di posisi itu pelaku udah dipegang lah sama polisi, walaupun kami ini udah dipisah tempatnya. Jadi kami diinterogasi sendiri, pelaku diinterogasi sendiri. Kita ini nunggu apa lagi ya gitu. Waktu itu Malik di awal-awal masih bisa dihandle sama papihnya, naik mobil keluar, jadi sama sekali nggak ikut gitu. Tapi waktu sudah makin malam, Malik udah nggak bisa dipisah nih, dia udah pengen ketemu sama aku kan. Jadi kayak yang butuh apa lagi sih nih Pak gitu. Terus si bapak bilang gini Bu, kami udah telepon kedua orang tua pelaku. Kaget aku Mbak Kia, hah? Masih punya orang tua toh? Ini literally kaget ya, karena waktu itu kan saya nggak ngerti umurnya berapa. Di kepala saya dia udah tua banget gitu loh. Jadi saya nggak berpikir kalau dia udah masih punya orang tua, dan saya nggak berpikir kalau orang kayak gini tuh harus ada urusan sama orang tuanya gitu. Saya pikir ya sesama orang dewasa aja kita urus gitu kan. Oh ternyata harus nunggu orang tuanya. Baik Pak, kira-kira jam berapa ya? Oh ini lagi on the way kok Bu. Ya udah, kita nunggu lama banget. Polisi terus bilang lagi, aduh Bu, ini nih pelaku nih kayak orang gila deh Bu. Hah? Kok bisa Pak? Karena waktu dari awal sampai akhir kayak aku bilang ke Mbak Kia tadi, aku ngerasa dia normal. Dia memang aneh gitu, dia punya penyimpangan mungkin. Tapi aku nggak lihat dia hilang akal gitu loh. Di kepala aku dia bukan orang hilang akal gitu. Dia nih orang gila deh. Loh kenapa gitu? Aduh Bu, dia itu pup di celana, terus bau kotor semua, dan dia goler-goler di ruangan. Dia merayap, dia bilang. Dia merayap di sekeliling ruangan mencoba untuk kabur. Seolah-olah dia tuh nggak kelihatan kalau dia merayap. Jadi dia tuh berusaha ngerayap dari satu titik ke pintu. Seolah-olah badan segede gitu kalau lagi merayap nggak akan kelihatan. Akhirnya pupnya kemana-mana kan. Gitu ya Pak? Iya Bu. Aduh ya Allah, kata si polisi. Ya sudah, udah nih. Terus lagi, Ibu, ini orang tuanya udah dateng, ayo kita ke ruang mediasi. Di situ aku langsung oh alah, ketemu sama orang tuanya buat mediasi toh, gitu kan? Kan aku nggak ngerti sebenarnya ngapain sih ketemu sama orang tuanya. Ya udah kita dibawa ke ruang mediasi. Di situ aku masuk ke ruangan yang cukup kecil. Orang tuanya datang, mereka langsung nangis, minta maaf. Orang tuanya udah sepuh ya. Aku lihat juga, insya Allah orang-orang baik lah aku ngelihatnya dari matanya, dari rautnya gitu. Mereka minta maaf dan mereka sangat menyesali apa yang terjadi. Sepertinya mereka udah diceritakan sama polisi, semua duduk perkaranya gitu. Mereka minta maaf, mereka sungkem begini kami gitu kan. Terus kami duduk. Waktu duduk itu Mbak Kia, aku tuh bingung sebenarnya harus ngapain. Kalau sama pelaku kan bener-bener kayak yang lo begitu gue begini gitu, kita sama gitu. Tapi kalau udah sama orang tua, saya orang Jawa ya sopan dong, sopan santun ya, bener-bener kayak astagfirullahaladzim, ini orang tua kasihan banget ya, ujian banget nih buat mereka gitu. Kita punya empati kan, apalagi saya juga orang tua gitu. Terus mereka bilang, mereka bawa setumpuk file, 2 tumpuk gitu, file ditaruh di depan kami. Terus mereka bilang, Ibu, Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya ingin menjelaskan latar belakang anak saya, bukan untuk pembenaran, ya, bukan untuk melindungi, bukan untuk pembenaran, tapi saya ingin menceritakan saja. Terus dia mulai cerita. Anak saya ini awalnya sangat normal. Dia kelahiran 83. Berarti kurang lebih umur 39 tahun ya sekarang, kurang lebih. 2 tahun yang lalu dia tidak bekerja lagi. Waktu itu aku nggak ngerti dia antara dipecat atau mengundurkan diri, aku nggak tahu. Dia adalah senior brand manager di salah satu perusahaan internasional. Waktu itu dia nyebut nama perusahaannya, tapi aku nggak bisa nyebut di sini ya. Dia salah satu
senior brand manager di perusahaan internasional. Dia sangat normal. Tadinya dia hidup sendiri di apartemen, tapi setelah dia tidak bekerja lagi, akhirnya 2 tahun ini dia tinggal bersama kami. Tapi kami sadari saat dia tinggal bersama kami 2 tahun ini ada yang berbeda sama dia. Ada yang aneh, dia bilang. Akhirnya kami mencoba untuk membawa dia ke dokter. Waktu itu kami mengecek otaknya, dicek MRI, ada apa gitu. Terus dicek juga paru-parunya, dia bilang gitu. Waktu itu sih aku sambil mikir sih Mbak Kia, kok dicek ke dokter ya? Kok bukan ke psikolog atau psikiater? Karena bayangan aku kan ini sudah sesuatu yang kejiwaan gitu kan. Tapi ternyata mereka memilihnya ke dokter. Katanya waktu itu di kepalanya ada massa, mungkin tumor, itu pun mungkin. Terus ada sesuatu di paru-parunya, mungkin TBC. Kalau TBC itu kata-kata dari polisi sih, si orang tua itu nggak sempat ngomong kata-kata TBC. Tapi saya nggak tahu, sampai sekarang saya nggak tahu penyakitnya apa. Itu yang disebut sama si bapak. Terus Pak M waktu itu udah mulai nggak sabar ya, maksudnya kayak, terus ini maunya gimana Pak? Gitu. Padahal waktu itu saya ingin mendengarkan sebenarnya. To be honest, saya ingin mendengarkan karena saya tertarik untuk mengerti dan memahami sebenarnya latar belakangnya ini apa ya, kok jadi kayak gini gitu. Lalu si bapak bilang, gini, Bapak, Ibu, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Terserah Bapak dan Ibu mau apa. Mau anak saya dimasukkan ke penjara silahkan, mau anak saya dimasukkan ke RSJ juga silahkan. Yang jelas saya tidak akan membawa anak saya malam ini ke rumah. Bilang kayak gitu. Saya sempat terdiam, terus saya tanya lagi, Bapak tahu nggak kalau anak Bapak ini ada kemungkinan penyimpangan seksual? Suka anak kecil misalnya, pedofil? Aku tanya ini. Terus dia jawab, Ibu, kalau pedofil saya tidak tahu, tapi yang saya tahu anak saya ini memang LGBT, dia bilang. Terus aku diam lagi kan. Terus aku tanya lagi, Bapak tahu anak Bapak bermasalah, kenapa Bapak biarkan dia keluar rumah sendirian tanpa pendamping lagi? Dan dia cuman bilang, karena saya sudah tidak tahu harus apa lagi. Kenapa waktu itu aku tanya kayak gitu Mbak Kia? Karena si bapak tuh bilang 2,5 bulan sebelum kejadian ini ternyata si pelaku tuh sudah dikurung di rumah. Berarti kan ada something yang memang berbahaya kan untuk orang ini ada di luar rumah kan, sampai-sampai orang tua itu memutuskan untuk mengurung anaknya di dalam rumah. Nah, ternyata setelah 2,5 bulan dikurung, 1 minggu terakhir udah nggak kuat ngurungnya, jadi dibiarin keluar. Gitu loh, pokoknya syaratnya jam segini udah pulang ke rumah gitu. Tapi kan akhirnya terjadi ini gitu. Ibunya pun cerita, saya tuh udah sholatin anak saya udah doain anak saya, tapi anak saya nggak sembuh-sembuh, saya nggak tahu harus ngapain. Udah, setelah itu saya diam. To be honest, Mbak Kia, malam itu waktu ketemu kedua orang tua, saya nggak ada rasa ingin mengkonfrontasi. Kecuali misalnya orang tuanya denial banget dan malah nyerang ya, itu mungkin akan terjadi konfrontasi. Tapi karena mereka sudah sangat pasrah, udah minta maaf, ya udah memang urusannya cuma sama anaknya sekarang gitu loh. Intinya bukan mau serta merta itu mau menghukum kan, mencari solusi. Iya, jangan gitu. Sampai kejadian ini terjadi lagi sama korban lain gitu. Betul. Terus polisi bilang nih, kan ada polisi 2 nih di sebelah kiri saya waktu itu. Dia bilang, baiklah Ibu, ini karena pelaku ODGJ, jadi nggak bisa ya kami terima di sel malam ini, karena kalau misalnya di sel malam ini kemungkinan pelaku akan mati, dia bilang. Karena kalau misalnya kejadian seperti ini biasanya akan dibunuh oleh napi lainnya. Waktu itu Mbak Kia, saya tuh lihat ke arah ibunya, karena ibunya berbisik, tapi saya yakin semua orang dengar, karena memang itu malam, hening, nggak ada suara apapun kecuali kami. Bahkan kami bisa mendengar suara nafas kami satu persatu ya, saking sepinya gitu. Si ibu tuh ngomong kayak gini,
saya udah ikhlas kalau anak saya mati malam ini. Jadi di situ saya lihat ya, mereka udah desperate. Mungkin berarti pernah beberapa kali mengalami hal yang Wallahu alam ya, apa alam. yang mereka lakukan udah jalani itu wallahu alam, karena di malam itu kami cuma punya waktu segitu untuk tahu backgroundnya itu cuma segitu gitu. Kami nggak tahu ke belakangnya ini udah pernah kejadian apa dan apa, wallahu alam gitu. Terus tapi saya akhirnya waktu itu tersulut ke polisinya sih. Bapak tahu dari mana dia ODGJ gitu. Karena orang tua tadi sempat bilang kalau anaknya 2 bulan terakhir ini memang dibawa ke psikolog dan psikiater. Bilangnya itu depresi gitu. Bapak tahu dari mana kalau pelaku ODGJ? Dari tadi bapak dan ibu nggak ada tuh yang ngomong kalau pelaku ODGJ bilangnya depresi. Kecuali bapak bisa ngasih tahu ke saya kalau depresi itu adalah salah satu dari ODGJ. Itu yang aku tanyain. Ini aku literally tanya ya, nggak nantang gitu, tanya gitu. Emang bener Pak kalau misalnya depresi termasuk ODGJ gitu. Terus si polisi bilang, aduh Bu, kalau misalnya masalah depresi masuk ODGJ atau tidak itu bukan keahlian kami gitu. Exactly. Kalau itu memang bukan keahlian Bapak, berarti malam ini kita tuh sebenarnya sama-sama nggak tahu dia ini ODGJ atau bukan. Berarti kalau misalnya Bapak ingin tahu dia ODGJ atau enggak, kita butuh surat dari ahli loh Pak untuk menyatakan dia ODGJ atau enggak. Ada dokter dari kepolisian nggak yang assessment? Nah, malam itu nggak ada. Malam itu nggak ada. Karena Udah itu hari Minggu jam 12 ya. malam pula gitu kan. Terus akhirnya mereka memberi masukan, ya udah Bu, kita minta bantuan dinsos aja ya. Biasanya di dinsos tuh ada psikolog. Nanti dari situ kita bisa tahu dia ODGJ atau enggak. Terus aku bilang, ya udah Pak, kalau gitu saya gimana nih? Saya mau lapor aja ya gitu. Tapi Bu, kalau Ibu ngelapor akan percuma loh. Karena kan kalau dia ternyata ODGJ, laporannya nggak bisa diproses. Orang ODGJ itu nggak bisa diproses Bu secara hukum. Pak, tapi kan malam ini dia belum ketahuan ODGJ atau enggak. Jadi ya udahlah Pak, saya lapor aja. Kalau misalnya ternyata dia ODGJ, ya udah laporannya ya udah dicabut aja gitu. Tapi kalau misalnya dia ODGJ kan enak, tinggal diterusin. Jadi aku tuh udah nggak perlu bolak-balik ke kantor polisi, maksud aku di hati gitu. Terus polisi lagi bilang, ya nggak apa-apa sih Bu kalau Ibu mau lapor. Tapi memang sih Bu kalau misalnya dia ODGJ, laporan nggak bisa diproses gitu. Lagi aku bilang, tapi kan ini cuma dugaan Bapak, masih belum ada suratnya gitu. Ini udah hampir pagi ya, udah hampir ganti hari, anak aku juga udah mulai nangis. Akhirnya waktu itu aku bilang, ya udah Pak, gini aja, kita bawa deh, daripada berdebat kan maksud aku, ya udah deh Pak, kita bawa deh dia ke dokter, ke ahli. Kalau misalnya dia ODGJ, ya udah, itu jadi tanggung jawab gimana caranya dia dikurung. Karena orang seperti ini kalau misalnya ada di tengah masyarakat membahayakan. Tapi kalau dia nggak ODGJ, dia masuk sel ya Pak. Oke, dia bilang. Akhirnya malam itu kami diminta untuk membuat surat pernyataan kedua belah pihak. Kita bikin waktu itu ada sekitar 6-7 poin deh kalau nggak salah. Salah satu poinnya adalah mewajibkan orang tua untuk membawa pelaku ke RSJ. Terus kalau misal dan selama prosesnya harus melapor kepada kami tentang kondisi pelaku. Pelaku itu misalnya dia ODGJ atau tidak, atau dia bagaimana begini begitu, semuanya ada. Termasuk gini, kalau misalnya dia waktu itu, kalau misalnya dia keluar kurang dari 3 bulan, berarti ini pura-pura dong. Bukan ODGJ dong harusnya. Kalau ODGJ kan nggak mungkin terus 3 bulan tuh sembuh gitu misalnya. Berarti tetap dilanjutin. Tapi kalau misalnya dia ODGJ, kami berharap 1 tahun at least dia dikurung. Gitu. Udah, baik, tanda tangan. Set. Pagi itu langsung dibawa di RSJ Serpong, siangnya dibawa ke RSJ Bogor karena yang di RSJ Serpong katanya kurang peralatan. Ya udah kayak gitu. Dengan harapan ya kalau memang pelaku ini dia ODGJ ya bisa dapat binaan yang tepat gitu. Betul, kan, ya? karena waktu itu saya
emosi kan sudah reda sebenarnya. Waktu ketemu sama orang tua emosi sudah reda gitu. Saya cuma berpikir bahwa ini malah kebaikan untuk kita semua gitu. Bahkan ini kebaikan untuk kedua orang tua sebenarnya gitu. Karena mereka bilang mereka udah nggak sanggup, dan sebenarnya si ibu pun bilang sebelum kejadian ini, dia bilang sebelum kejadian ini sebenarnya Mbak, saya itu sudah ngobrol diskusi sama suami saya untuk memasukkan anak kami ke RSJ. Jadi ternyata sudah ada obrolan. Keduluan kejadian ini. Makanya saya bilang ke ibu, kami ini kan sama-sama umat beragama dan kita kan berprasangka baik sama Allah terus gitu. Saya bilang sama ibu, jadi walaupun ya kasarannya anak dia itu adalah pelaku gitu, anak saya adalah korban, tapi kami ini sama-sama orang tua. Saya melihat dia sebagai orang tua, saya melihat dia sebagai ibu. Jatuhnya memang malam itu malah saya itu mengangkat hati dia gitu. Saya bilang sama si ibu, saya tahu ibu sudah banyak berdoa untuk anak ibu gitu. Mungkin kita sekarang ini perlu sekali untuk berprasangka baik sama Allah. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa ibu. Mungkin memang jawabannya pakai cara ini, cara yang keras sekali gitu. Ini kayak diketok gitu pakai palu gitu. Mungkin selama ini bisa jadi ibu udah dikasih udah dikasih teguran sama Allah, udah dikasih peringatan sama Allah untuk ngelakuin apa, tapi nggak nyampe-nyampe. Akhirnya harus ada kasus ini nih, sampai akhirnya sadar, oh ya memang anak aku ini perlu masuk RSJ demi kebaikan bersama, karena dia akan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang di sekitarnya. Pada dasarnya kan itu juga kewajiban dia sebagai ibu untuk melindungi anaknya dan orang lain kan, dengan membawa dia ke RSJ. Dan itu juga haknya pelaku loh untuk dapat rehabilitasi, misalnya dia memang sakit, ya kan. Waktu itu saya bilang kayak gitu ke ibu, dan ibunya langsung nangis sih. Iya bu ya, insya Allah gitu. Udah, ya udah. Dalam hati pun saya ngomong ke diri saya sendiri, berprasangka baik sama Allah, ini memang jalannya. Udah, ini memang jalannya. Memang orang ini harus ketemu saya, harus ketemu Pak M untuk akhirnya orang ini dikurung. Seperti itu. Jadi ini Allah yang ngebuat ini gitu. Kita berprasangka baik, ini yang terbaik. This is for the greater good gitu kan. Udah selesai. Malam itu semuanya udah selesai Mbak Kia. Tapi saya bilangnya memang di Instagram ini on hold. Jadi bukan damai. Beberapa bilang ini damai, tidak, karena damai itu biasanya selesai sudah gitu. Ini on hold karena kami benar-benar melihat bagaimana kelanjutan dari si pelaku gitu. Oke, kan. Akhirnya malam itu pelaku pulang ke rumah? Enggak, ke RSJ. Oh, akhirnya di RSJ. Langsung di RSJ Serpong, lalu siangnya ke RSJ di Bogor. Terus nggak lama kemudian kami dapat informasi kalau dia masuk ke dalam ruang amuk dan ruang emosi tinggi. Jadi emang dia membahayakan, sampai harus masuk ruang itu, membahayakan orang lain juga di sana. Dan waktu itu saya langsung dalam hati bilang, oke, saya tuh memang nggak sedang berimajinasi hari itu. Karena Mbak Kia tahu ya, waktu hari itu jam 2 pagi saya tuh nyampe rumah. Jam 4 pagi saya baru tidur. Jam 6 pagi bangun, saya mulai tuh buka-buka. Saya tuh baru tahu viralnya tuh malah setelahnya, karena saya fokusnya adalah upload gitu kan. Saya baca, alhamdulillah sih 99% sih mendukung dan salut sama apa yang saya lakukan. Tapi ternyata saya dikasih tahu pegawai saya kalau di aplikasi lainnya, di platform lainnya tuh malah meremehkan apa yang saya lakukan. Karena saya menggunakan diksi mencolek. Allah, anaknya cuma dicolek aja loh. Hanya dicolek aja loh. Kok lebay banget gitu. Tapi setelah saya tahu kalau pelaku ini ternyata juga ada GMO, gangguan mental organik, itu tuh kayak mengkonfirmasi bahwa apa yang saya lakukan hari itu bukan hal biasa. Ini bukan sekedar hanya. Ini bukan orang normal yang lagi megang anak saya. Dan kayak katanya Mbak Kia itu, ini bukan gemes loh. Bukan gemesnya orang normal loh. Ini orang sakit gitu. Udah. Berjalannya waktu,
Ini sudah hampir sebulan ya Mbak Kia ya, hampir sebulan. Ternyata kurang lebih cuman 2 sampai 3 minggu dia di RSJ. Saya dengar kabar kalau dia keluar. Dan langsung nggak nyenyak sih tidur itu, langsung kaget ya. Saya pikir oh ya udah deh, dia masuk RSJ. Saya tuh nggak penting dia di sel atau di RSJ, yang penting dia tuh dikurung. Karena saat saya mulai upload ini orang, langsung banyak netizen yang bersuara juga, bersuara yang kenal orang ini. Pernah dia masuk ke Emerald View kolam renang hanya pakai celana dalam, terus selfie sama anak-anak kecil yang lagi renang di situ. Entah kenapa kok security diam. Balik lagi awareness, ya kan. Terus yang kedua, sempat lihat di mall yang sama, dia ngelihat pelaku sempat ngambil anak di playground, digendong, terus didudukin lagi. Terus yang ketiga, ternyata banyak dari pegawai yang bekerja di mall itu yang bilang kalau orang ini itu mukanya udah gak asing karena sering melakukan kegaduhan di mall itu. Hanya saya nggak tahu ya, kebanyakan dari kita memang orangnya nggak suka ngelapor kan, karena kita memang cinta damai. Saya pun sebenarnya gitu. Hanya ini kejadiannya extraordinary aja gitu. Saya nggak tahu sebenarnya security ini udah tahu nggak sih orang ini. Kalau misalnya tahu, ke depannya kalau misalnya tahu ada orang-orang kayak gini, harusnya udah nggak boleh masuk mall, di warning ya kan. Jangan sampai kejadiannya sampai kayak gini gitu kan kasarannya. Udah. Jadi kesininya ternyata langsung banyak netizen yang ngomong kalau memang orang ini itu punya track record yang nggak bagus gitu. Berarti kan kemungkinan bukan seminggu ini Mbak, bukan seminggu setelah dikeluarkan, setelah 2,5 bulan dikurung, bisa jadi entah dari kapan dia sudah melakukan ini gitu. Ya udah, akhirnya setelah dia keluar, saya kaget. Saya ditelepon reporter, banyak reporter yang nelpon saya untuk tanya tanggapan saya saat orang ini keluar. Waktu itu saya cuman bilang nanti dulu ya, karena saya juga harus mikir kan, saya harus apa yang saya rasakan, saya harus mengabsorb, memahami semua kejadian yang ada. Alhamdulillah ada telepon dari pengacara Kaligis, dari kuasa hukum OC Kaligis gitu. Anaknya Jovi Kaligis telepon saya. Dia juga orang Tangsel gitu. Dia ngerasa ini orang bahaya ada di lingkungan kita. Dan seperti sebagian besar orang-orang yang sudah punya anak akan tahu, akan concern dengan apa yang saya rasakan gitu. Akan punya hati lah untuk memahami bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Saya selalu bilang, dimanapun saya selalu bilang bahwa awareness akan isu pelecehan itu adalah hal yang sangat penting. Tidak peduli levelnya, mau rendah, mau sedang, mau tinggi, pelecehan tetaplah pelecehan. Dan otoritas tubuh kita itu sama seharusnya untuk orang dewasa ataupun untuk anak kecil. Mau orang dewasa ataupun anak kecil sama, gak boleh asal dicolek, dipegang atau diremas misalnya. Tidak boleh, walaupun itu bukan alat vital loh. Mungkin secara hukum harus alat vital misalnya, tapi secara kita orang beradab gitu, kita harus tahu tidak harus alat vital. Mbak Kia misalnya lagi ke mall, mendadak perutnya ada yang megang, laki, marah kan? Anak kecil apa nggak boleh marah? Sama, mau dewasa mau anak kecil, otoritas tubuhnya sama yang harus dijaga, dihormati dan dihargai gitu. Jadi awareness ini loh yang harus dinaikkan gitu. Makanya waktu kasus saya ini naik, Jovi Kaligis melihat, dan dia juga seorang bapak dari anak umur 2 tahun gitu, marah, dan ini harus dibela gitu. Alhamdulillah kami kemarin sudah bertemu, dan mulai kemarin kasus ini sudah saya berikan kuasanya kepada OC Kaligis dan tim seperti itu untuk mengurus kejadian ini semua. Karena kalau misalnya memang dia ODGJ, masalah sudah selesai. Tapi ternyata dia keluar dari RSJ kan, berarti artinya dia bukan ODGJ, hanya GMO tadi, gangguan mental organik. Dan gangguan mental organik ini berarti ada kemungkinan saat dia melakukan pelecehan,
dalam keadaan sadar gitu, tidak hilang akal gitu loh. Kalau hilang akal nggak bisa diproses, tapi kalau dia tidak hilang akal berarti bisa diproses. Nah itulah insya Allah yang akan diproses, termasuk pasal pengancaman pembunuhan dan penganiayaan pada Pak M, seperti itu Mbak Kia. Since dulu mungkin ya sebelum aku punya anak, ya walaupun aku juga deket banget sama ponakan-ponakanku, ini isu-isu kayak gini tuh aku nggak terlalu aware gitu. Awalnya. Sekarang kan since sudah punya anak, ketakutan kan pasti muncul ya. Apalagi dengar cerita kayak gini dan kejadiannya di lingkungan aku juga gitu kan. Jadi pasti wajar. Kalau menurut aku ini hal yang sangat wajar dan respon yang tepat kalau menurut aku ya. Jadi bukannya makanya tadi mungkin kejadian pada saat di mall itu kan spontanitas orang beda-beda ya. Mungkin memang itu hal yang wajar karena nggak bisa disamain semua respon orang itu pasti berbeda. Cuman sebagai ibu yang mendengar kronologisnya seperti ini gitu, aku juga kita yakin lah, kita Mbak juga pasti ya bukan niatnya untuk menghukum orang ini, enggak gitu. Kalau memang dia punya masalah ya harus ada penanganan khusus. Betul, gitu karena kan? itu Bukan juga haknya dia. Kalau misalnya dia sakit, dia berhak untuk direhabilitasi. Dan itu harusnya menjadi tanggung jawab pihak berwenang ya. Betul. Untuk melindungi kita juga kan, melindungi orang-orang lain di sekitarnya seperti itu. Tapi ya memang mungkin semuanya butuh proses ya. Dan apalagi sekarang sudah didampingi sama insya Allah kuasa hukum yang tepat, sehingga masalah ini bisa segera tuntas. Amin. Sebelum kita pamit nih, ada nggak harapan Mbak Devi untuk case ini atau mungkin kasus pelecehan ini ya? Iya. Gini, ini udah jalan lama, saya sudah punya banyak waktu untuk berpikir. Saya cuma berpikir bahwa ternyata awareness masyarakat kita tentang pelecehan itu kecil ya gitu. Kadang orang dipegang, diremas gitu, mereka yang diremas, mereka yang dipegang, mereka yang disiul, mereka yang di catcalling itu terdiam, terdiam dan takut dan malu gitu. Di situ saya sadar, enggak, harusnya kita nggak boleh diam, harusnya kita nggak boleh malu. Yang harusnya malu tuh dia, orang yang melecehkan, yang harusnya takut itu dia. Kita sebagai orang yang dilecehkan harus berani untuk bersuara, berani untuk menegur. Entah itu tegurannya pelan, sedang, atau bahkan kencang, tapi harus berani. Karena apa? Karena orang-orang ini punya keberanian itu karena kita takut. Jadi harus dibalik, kita harus berani biar orang-orang ini tuh takut. Mbak Kia tahu nggak sih, waktu kejadian aku muncul ini, aku nggak tahu ya, ini kebetulan atau gimana, banyak cerita lainnya yang juga muncul tentang pelecehan, dan itu menyayat hati gitu, yang jauh lebih parah dari yang dialami sama aku dan anak aku. Bahkan ada DM dari salah satu ibu, dia bilang kalau anaknya kemaluannya diremas oleh laki-laki di masjid. Dia bilang waktu itu, dia DM sama aku, dia bilang, Mrs., panggilan aku kan Mrs. Devi ya, Mrs., to be honest ya, saat kejadian itu ada di depan mata aku, yang aku inget itu Mrs. Devi. Aku inget Mrs. teriak. Jadi di hari itu walaupun di dalam masjid, aku teriak dan aku mengkonfrontasi dia. Akhirnya dia dipecat di masjid itu. Saya nggak tahu, sepertinya dia salah satu takmir masjid ya. Akhirnya dia dipecat di masjid itu. Terima kasih ya Mrs. Karena menurut saya harus ada Devi lainnya, Mrs. lainnya di luar sana yang berani untuk berteriak, berani untuk menegur orang-orang yang melakukan pelecehan pada dirinya atau pada orang yang di sekitarnya. Dia lihat atau dirinya sendiri, dia harus berani. Jadi di situ tuh saya tersenyum melihatnya. Saya tersenyum dan bersyukur apa yang saya lakukan itu memberi dampak positif bagi orang lain di luar sana untuk berani. Karena sebagian orang lainnya kan tidak berani. Jadi saat ada motor, saat ada contoh, insya Allah orang-orang di luar sana yang jika mengalami hal ini atau melihat kejadian ini akan lebih berani karena sudah ada contohnya. Dan kita gitu. memang di
perintahkan untuk membela harga diri kita. Betul. Kalau Betul. kita memang benar, ya kita harus membela harga diri kita gitu. Nah, ini edukasi yang luar biasa banget. Makasih banget ya Mbak Devi, ini buat Iya, aku Mbak Kia. juga yang mungkin sekarang punya anak masih yang belum bisa ngadu kan kalau ada apa-apa kan. Oh my god. Jadi pasti ini jadi reminder kuat buat aku ketika mungkin aku ada di tempat area publik. Aku Betul. harus benar-benar lebih aware lagi, lebih hati-hati dan mungkin punya spontanitas yang bagus kayak gitu. Betul. Loh. Jadi nggak hanya mungkin ya bisa aja aku akan naudzubillah dzalik, ya Allah ya Fat gitu. Mungkin kalau posisi itu aku ngalamin gitu ya, pasti aku akan nge-freeze sih. Nge-freeze. Karena makanya spontanitas orang beda-beda. Betul. Aku tipikal yang kayak gitu. Betul. Aku melihat sesuatu tuh aku nggak yang tipikal langsung bisa teriak ngomong gitu. Aku karena orangnya lebih mendem. Betul. Apapun yang terjadi aku akan diem biasanya gitu. Tapi kan dengan adanya cerita dari Mbak Devi hari ini nih, kejadian pengalaman ini, itu yang akhirnya memotivasi aku sih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jangan sampai ada jadi semoga Allah lindungi setiap langkah kita. Amin Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak Devi. Iya, Mbak Kia. Buat ibu-ibu di luar sana, bapak-bapak juga semua orang tua di luar sana atau mungkin om, tante, kakak, lebih hati-hati lagi, minta perlindungan sama Allah. Semoga setiap langkah kita, anak kita, orang tua kita semuanya dilindungin dari bala dari orang-orang yang tidak baik ya. Kita juga mau doain mudah-mudahan untuk pelaku tadi ya bisa segera Allah kasih jalan yang terbaik, mudah-mudahan bisa segera sembuh kalau memang sakit, dan kalau misalnya tidak sesuai apa yang tadi kita obrolin ya, mudah-mudahan dengan hukuman di depan ini ya bisa akhirnya menyadarkan dia ya dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Semoga aja dapat hukumannya lah setimpal gitu. Kalau misalnya memang harus dikurung di RSJ, kalau misalnya harus di sel gitu. Kita serahin sama yang berwenang. Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.